Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hal-hal yang harus diketahui di dalam zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk beras kurang lebih 3 kg. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh digantikan dengan mata uang. Tetapi dalam mazhab Abu Hanifah bisa diganti dengan uang, tapi seukuran gandum, bukan beras tapi gandum. Kira-kira harganya, jumlahnya 2 kilo, harganya kurang lebih 100.000. Jadi silahkan memilih. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya 3 kg, itu yang paling baik karena kita bermadzhab Syafi'i. Namun jika akan mengeluarkan dalam bentuk uang, silahkan, tapi dengan pindah pada mazhab Abu Hanifah, dan jumlahnya kurang lebih 100.000. Kepada siapa diberikan? Diberikan kepada fakir miskin, diutamakan tetangganya atau kerabatnya, jangan diberikan kepada lainnya. Atau bisa diserahkan kepada amil zakat yang memang betul-betul diangkat oleh pemerintah. Dalam hal ini Aziz yang telah mendapatkan surat dari pemerintah sebagai lembaga penghimpun zakat yang resmi, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang paling berhak. Lalu siapa saja wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah? Yang pertama, zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk orang dia sendiri, dan juga untuk orang yang wajib dinafkahi. Jadi zakat fitrah itu wajib untuk dia sendiri dan orang yang wajib dinafkahi. Siapa orang yang wajib dinafkahi itu? Yang pertama adalah istri yang sedang dalam sebagai istrinya, atau juga istri yang sudah dicerai tetapi dalam masa iddah dan tolaknya tolak rej'i. Contoh begini misalnya, ada laki-laki punya istri, kemudian laki-laki ini menceraikan istrinya dengan cerai 1 atau 2, belum sampai 3. Maka dalam ketentuan hukum Islam, kalau cerai itu hanya 1 atau 2, suami boleh merujuk kembali selama belum habis masa iddah. Oleh karena itu, jika suami menceraikan istrinya sebelum Ramadan atau pas tengah-tengah Ramadan dengan cerai 1, itu berarti ketika bulan tanggal 1 Syawal itu masih dalam status sebagai istri dalam masa iddah. Maka tanggungan zakat fitrah harus ditanggung oleh suaminya, karena nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Atau yang kedua, istri yang dicerai secara bain. Cerai bain itu yang dimasukkan di sini adalah cerai bain yang ditolak 3 oleh suaminya atau bain kubro. Nah, tetapi dalam keadaan hamil, misalnya ada suami menceraikan istrinya dengan cerai 3, ketika dicerai dalam keadaan hamil, maka meskipun suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan cara nikah lagi si perempuannya, tetapi nafkahnya ditanggung oleh suami. Kenapa? Karena dalam kandungannya terdapat janin yang menjadi nasabnya bersambung kepada laki-laki tadi. Oleh karena itu, zakat fitrah ditanggung oleh laki-laki yang menceraikannya tadi. Yang kedua, orang yang wajib dinafkahi adalah anak yang masih belum baligh. Adapun anak yang sudah baligh tetapi dia itu tidak mampu secara fisik untuk bekerja,
karena ada keterbatasan fisik atau lumpuh atau ada keterbatasan mental, maka juga masih ditanggung oleh orang tuanya. Berbeda jika anak tadi sudah balik dan normal secara fisik ya. Nah, kalau begitu maka nafkahnya itu tidak ditanggung oleh orang tuanya secara hukum Islam. Nah, ada prakteknya kemudian ditanggung, maka itu adalah bagian daripada kebaikan orang tua. Tetapi secara kewajiban bukan menjadi kewajiban orang tuanya. Dengan demikian kalau anak tadi sudah balik, maka zakat fitrahnya bukan menjadi tanggungan kepala keluarganya. Dengan demikian kalau kepala keluarganya itu akan menunaikan zakat untuk anak yang sudah balik, caranya serahkan beras itu kepada anak yang bersangkutan. Misalnya ini kamu tak kasih beras, kamu yang niati, karena yang kewajiban dia sendiri. Jangan bapaknya niati, karena bapaknya bukan yang menjadi kewajiban, kecuali kalau mendapat izin. Misalnya saya mengizinkan kepada bapak untuk menunaikan zakat saya misalnya. Nah, dengan demikian kalau orang tua akan menzakati anak yang sudah balik, caranya berikan berasnya kepada dia untuk diniati. Atau kalau tidak mungkin, kalau jauh misalnya, bisa dengan cara diwakilkan. Misalnya begini, nak, zakat kamu bapak yang menunaikannya. Oh nggih pak. Dengan demikian berarti bapak tadi mendapat penyerahan dari anaknya. Lalu bapaknya meniati zakat untuk anak sudah balik tadi. Baik, yang ketiga adalah orang tua. Kalau kebetulan bapaknya ikut anaknya, maka berarti nafkah ditanggung oleh anaknya. Jadi misalnya dalam satu kepala keluarga ada istri, ada anak, misalnya anaknya itu 5 misalnya, istrinya 1, anak 5, yang 3 belum balik, yang 2 sudah balik. Nah, lalu orang tuanya ikut dia juga, maka berarti kewajiban zakat fitrah bagi kepala keluarga tadi adalah 3 kg untuk dia sendiri, 3 kg untuk istrinya, lalu masing-masing anak yang belum balik yang jumlahnya 3 orang tadi itu 3 kg, berarti 3 kg kali 5 sama dengan 15 kilo. Kalau kemudian ditambah oleh orang tuanya, berarti tambah 3 kilo lagi 18 kilo. Nah, sementara anak sudah balik, itu kasihkan aja zakatnya, kasihkan beratnya pada dia. Nah, yang 18 kilo tadi yang niati bapaknya. Gimana caranya bapaknya? Cara niatnya bisa dengan cara jadi 1. 18 kilo itu yang isinya untuk dia, istrinya, 3 anak belum balik sama orang tuanya, jumlah 18 kilo, 3 kilo kali 6. Nah itu dijadikan 1 yang niat bapaknya, keluarganya tadi itu, kepala keluarganya. Lihat dengan niat bisa bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab. Cukup niat ini zakat fitrah yang wajib atas saya. Bisa begitu. Tidak perlu harus satu persatu, tapi umpama satu persatu tidak boleh. 1 kresek 3 kilo untuk istrinya diniati. Ini zakat fitrah untuk istri saya. 1 kresek 3 kilo untuk anaknya yang sedang belum balik, ini untuk anak saya, boleh begitu. Tapi umpama jadi 1 boleh, tidak apa-apa. Nah, sedangkan anak yang sudah balik tadi, tadi jelaskan tadi, kasihkan kepada dia berasnya. Ini nak, kamu tak kasih beras, kamu yang niati zakat fitrah. Atau kalau anak yang di luar kota, misalnya sedang sekolah dari mana, telepon saja. Zakat kamu, bapak yang makannya, oh nggih pak. Nah, kalau begitu nanti yang niati bapaknya dengan wakil untuk anaknya. Aku niat zakat untuk anakku pula. Itu caranya. Kemudian zakat fitrah itu juga diwajibkan pada orang yang sudah tua atau masih anak-anak. Jadi tidak harus sudah balik. Kalau anak-anak ditanggung orang tuanya. Syaratnya mendapatkan bagian dari bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi begini maksudnya, orang yang itu wajib dizakati fitrah kalau dia itu dalam keadaan hidup menemukan bagian bulan Ramadan dan bulan Syawal. Pergantian tanggal itu kalau menurut Hijriah itu dari maghrib. Jadi misal begini, katakanlah hari ini hari terakhir
Ramadan. Maka besok pagi itu sholat Idul Fitri. Berarti mulai nanti malam maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Karena pergantian tanggal mulai maghrib, bukan dari jam 12 dalam kalender Hijriah. Nah, anak yang hidup menemukan bagian dari 1 Syawal dan bulan Ramadan, misalnya begini, ada ibu melahirkan anak sore jam setengah 6, maghrib kurang 10 menit, besok Idul Fitri. Kemudian hidup sampai waktu Isya. Nah, berarti anak ini menemukan sedikit dari bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Atau ada orang meninggal malam Idul Fitri, maghrib lewat 5 menit malam Idul Fitri, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah dari tirkahnya. Jadi harta warisannya harus disisihkan untuk dijadikan sebagai zakat fitrahnya. Berbeda jika tidak menemukan salah satunya. Misalnya ada anak lahir setelah maghrib malam Idul Fitri, maka tidak wajib dizakati fitrah. Atau ada orang meninggal sebelum maghrib malam Idul Fitri, maka juga tidak wajib dizakati karena tidak menemukan bukan daripada bulan Syawal. Orang yang wajib zakat fitrah ini adalah orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok, dari harta dan makanan pokok selama 24 jam. Dari mana ngitungnya? Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ngitungnya itu dari malam Idul Fitri sampai malam tanggal 2 Syawal. Ada ngitungnya dari pagi sampai paginya. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan di sini, orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah karena sebagai fakir miskin, pada umumnya mereka juga kewajiban zakat fitrah. Salah kalau ada pemahaman orang yang berhak mendapat zakat fitrah karena fakir miskin berarti tidak wajib zakat fitrah. Contoh begini misalnya, ada perempuan janda, tidak punya siapa-siapa, dalam keadaan miskin, sangat miskin sekali. Misalnya dia hidup sendirian, untuk makan besok aja mungkin kadang-kadang nggak punya. Orang seperti ini biasanya menjadi favorit sasaran zakat fitrah biasanya. Pada malam akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan, itu biasa sudah banyak orang yang menunaikan zakat fitrah. Nah, perempuan janda tua ini mulai mendapat zakat fitrah. 1 kresek, 2 kresek, sampai malam Ramadan sudah mendapatkan 20 kresek misalnya. 1 kresek 3 kilo, sudah berapa kilo itu? Sudah 3 kilo kali 20, 60 kilo. Tentu 60 kilo ini lebih dari cukup untuk dimakan sampai besok. Maka nenek tua tadi itu meskipun dia berhak mendapat zakat fitrah, dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Kenapa? Karena meskipun dia fakir miskin sebagai orang berhak menerima zakat, tapi dia tergolong orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Sekali lagi, salah anggapan kalau ada orang yang menganggap kalau fakir miskin berhak mendapat zakat fitrah berarti tidak wajib zakat fitrah. Salah. Karena ukurannya berbeda. Cara ngitungnya fakir miskin di dalam zakat fitrah, orang yang kewajiban zakat fitrah, dan fakir miskin yang berhak untuk mendapat zakat itu berbeda cara menentukannya. Walhasil, secara umum hampir semua orang yang berhak mendapat zakat fitrah pada umumnya mereka juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu ditunaikannya boleh sejak awal Ramadan, namanya takjil. Jangan sampai ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, hukumnya makruh. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau sampai tanggal 2 Syawal haram, makanya sebaiknya ditunaikannya itu waktu yang afdhal mestinya itu sebelum sholat Idul Fitri.
Jadi subuh itu dikeluarkan itu paling afdol. Tapi di sini umumnya biasanya dikeluarkan sebelum Idul Fitri, tidak apa-apalah. Yang penting jangan sampai setelah sholat Idul Fitri. Kalau sampai sebelum zakat fitrah, maka dia wajib zakat, tapi makruh hukumnya. Nah, kalau sampai kebablas sampai maghrib tanggal 2 Syawal dia kok lupa belum zakat fitrah, maka wajib qadha. Oh ya, dan lagi zakat fitrah itu yang meniati adalah yang berkewajiban zakat fitrah. Siapa? Kepala keluarganya. Bisa bapaknya, kalau bapaknya meninggal ya berarti ibunya. Oleh karena itu, kalau yang niat itu bukan yang berkewajiban maka tidak sah. Contoh begini yang banyak di masyarakat. Ada kepala keluarga, bapaknya itu belum mengeluarkan zakat fitrah. Lalu ibunya berinisiatif ngambil beras di dapur, ditakar, kemudian diniati sendiri, diserahkan ke amil zakat atau dibagikan sendiri. Selesai baru lapor pada bapaknya, Pak, alhamdulillah Pak, sudah saya tukar zakatnya. Bapak jawab begitu, tidak ngerti juga. Iya, ini nggak benar ini tidak sah. Kenapa? Yang niati adalah bukan orang yang terkena kewajiban. Yang niati harus bapaknya, harus kepala keluarganya. Siapa keluarga tadi? Bapaknya kalau ada, kalau tidak ada berarti ibunya. Baik, saya kira itu hal penting yang berkaitan dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala dan zakat kita diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.